Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel saya, ruang di mana strategi bukan sekedar teori, tapi seni dalam mengambil keputusan. Bersama saya Rian Pratama Mandala Putra, mahasiswa Universitas Halu Oleo Kota Kendari, program Dr. S3 jurusan Ilmu Manajemen, mata kuliah Manajemen Strategi, dengan dosen pengampu yang pertama Bapak Profesor Dr. Dedi Takdir Saifuddin SEMSI, yang kedua Bapak Dr. Sujono SEMSI, dan yang ketiga Ibu Dr. Elianti Agus Mokodompit SEMSI. Pada video kali ini kita akan membahas 3 bahan kajian. Yang pertama itu konsep dasar manajemen strategi, perumusan visi misi, nilai dan tujuan organisasi, dan yang ketiga analisis lingkungan eksternal. Baik teman-teman, pada konsep dasar manajemen strategi ada 5 subbab. Yang pertama itu definisi dan ruang lingkup manajemen strategi. Nah, Hunger dan Wellen tahun 1996 dia mendefinisikan manajemen strategi sebagai sekumpulan keputusan dan tindakan manajerial yang menentukan kinerja jangka panjang organisasi, termasuk pemindahan lingkungan, perumusan, implementasi, evaluasi, dan pengendalian strategi. Nah, ruang lingkup manajemen strategis mencakup seluruh organisasi dan mengintegrasikan berbagai area fungsional seperti pemasaran, keuangan, operasi, sumber daya manusia. Nah, tujuannya adalah menciptakan arah jangka panjang dan memastikan semua bagian organisasi bekerja secara selaras menuju tujuan yang sama. Nah, artinya manajemen strategis tidak hanya berfokus pada satu bidang saja, tetapi mengintegrasikan semua fungsi utama seperti pemasaran, keuangan, operasi, dan sumber daya manusia. Nah, agar ini semua saling mendukung dalam mencapai keunggulan bersaing dan kinerja organisasi yang optimal. Lanjut di subbab kedua, ada sejarah dan evolusi pemikiran strategi. Nah, yang pertama itu mungkin di era klasik atau fondasi awal manajemen strategi tahun 1950 sampai tahun 1960. Nah, secara umum era klasik dicirikan oleh pandangan bahwa strategis adalah hasil perencanaan rasional oleh manajemen puncak, berorientasi jangka panjang dengan asumsi lingkungan relatif stabil. Topik dominan pada tahun 1960 ini adalah corporate strategi, strategic planning, dan growth atau pertumbuhan perusahaan. Di sini maksudnya teman-teman adalah pada era klasik ini strategi dianggap sebagai hasil perencanaan yang logis dan struktur yang dibuat oleh manajemen singkat atau atas untuk mencapai tujuan jangka panjang perusahaan. Nah, pada masa ini diasumsikan bahwa lingkungan bisnis tidak banyak berubah, sehingga rencana dapat dibuat dengan stabil dan pasti. Kalau fokus utamanya organisasi saat itu adalah menentukan arah perusahaan atau corporate strategi, menyusun rencana jangka panjang, strategi planning, dan mengupayakan pertumbuhan perusahaan yang tadi saya maksud, yaitu growth pertumbuhan perusahaan. Lanjut di era 1970 itu ada konseptualisasi strategi dan munculnya perspektif baru, teman-teman. Jadi di era 1970-an ini adalah masa transisi penting. Tokoh seperti Mintzberg dan Rummert ini mewakili generasi yang mengkonseptualisasikan ulang strategi. Nah, dari sekedar rencana formal menjadi sesuatu yang dipengaruhi oleh struktur organisasi, teman-teman. Prosesnya pengambilan keputusan, bahkan faktor intuisi dan politik. Kritik dan ide dari periode ini dia mempersiapkan landasan bagi pergeseran paradigma besar. Nah, berikutnya di tahun 1980 itu pergeserannya di paradigma itu yang besar itu. Nah, maksudnya ialah
pada era 1970 ini pandangan tentang strategi mulai berubah dari sekedar rencana formal yang kaku, dia menjadi sesuatu yang lebih dinamis dan dipengaruhi oleh banyak faktor seperti struktur organisasi, cara pengambilan keputusan, intuisi, dan politik internal. Nah, tokoh seperti Mansberg dan Lumert ini menekankan bahwa strategi tidak hanya direncanakan, tapi juga muncul dari proses dan interaksi teman-teman di dalam organisasi. Periode ini juga menjadi masa transisi yang penting, yang membuka jalan bagi perusahaan besar dalam pemikiran strategi pada tahun 1980, teman-teman. Lanjut di era polisisi industri, di sini analisis eksternal dan keunggulan bersaing tahun 1980-an, teman-teman. Nah, memasuki dekade 1980 ini fokus utama pemikiran strategi bergeser kuat, dia mengarah ke analisis lingkungan eksternal dan posisi kompetitif perusahaan dalam industri ini. Nah, hal ini sejalan dengan berkembangnya pengaruh industri organization atau EO, ekonomis dalam strategi, yaitu pendekatan yang melihat kinerja perusahaan sangat ditentukan oleh struktur industri tempat di mana dia bersaing pada era itu. Nah, maksudnya di sini pada era 1980-an di perhatian utama dalam manajemen strategi beralih ke analisis lingkungan eksternal dan bagaimana perusahaan bersaing dalam industrinya. Kalau pemikiran ini biasanya dipengaruhi oleh teori industrial organization atau EO economics. Ya, di sini dia menekankan teman-teman bahwa keberhasilan perusahaan sangat bergantung pada struktur dan kondisi industri. Misalnya tingkat persaingan, hambatan masuk, dan kekuatan pemasok atau pembeli itu bukan hanya pada faktor internal perusahaan saja. Begitu maksudnya teman-teman di sub era posisi industri ini. Lanjut di paradigma berbasis sumber daya. Ini sekitar era tahun 1990-an, teman-teman. Research based by view sekitar awal 1990-an ini terjadi pergeseran paradigma dalam riset dan praktik manajemen strategis, teman-teman. Dari yang sebelumnya berfokus keluar atau lingkungan industri menjadi berfokus ke dalam atau ke perusahaan itu sendiri, teman-teman. Nah, pergeseran ini dipelopori oleh munculnya Research Based View atau RBV atau teori berbasis sumber daya. Nah, RBV ini berangkat dari premis bahwa perusahaan berhasil bukan hanya karena industri tempatnya berada, tapi karena memiliki sumber daya internal yang unik dan sulit ditiru oleh pesaingnya, teman-teman. Nah, di dekade tahun 1990-an ini pun disebut sebagai dekade RBV, melampaui dominasi perspektif industri tahun 1980 yang tadi kita bahas, teman-teman. Nah, pada era 1990-an ini maksudnya yaitu di mana fokus manajemen strategis berubah dari lingkungan perusahaan industri atau pesaing menjadi faktor-faktor internal perusahaan. Nah, pergeseran ini dipengaruhi oleh munculnya teori RBV ini dan menyatakan bahwa keberhasilan perusahaan terutama ditentukan oleh sumber daya internalnya seperti kemampuan, pengetahuannya, teknologinya, dan organisasi yang unik dan sulit ditiru oleh pesaing. Nah, karena itu dekade tahun 1990-an ini disebut sebagai dekade RBV, menggantikan dominasi pendekatan industri pada 1980 yang tadi kita bahas, teman-teman. Lanjut di kapabilitas dinamis, paradigma baru. Nah, ini era akhir 1990-an sampai tahun 2000-an, teman-teman. Nah, secara umum di tahun dekade 2000-an ini dianggap sebagai era paradigma baru manajemen strategis dengan topik dominan pembelajaran, pengetahuan, dan inovasi. Nah,
tokoh seperti Ukijiro Nonaka menekankan penciptaan pengetahuan tesis to exploit atau Sechi model. Gary Hamel menyuruhkan revolusi strategi dan inovasi manajemen. Bukunya judulnya dengan Leading the Revolution tahun 2000. Serta Jeffrey Pfeffer dan Robert Sutton menyoroti knowing doing semu gap, tantangan menerapkan pengetahuan menjadi tindakan pada tahun 2000. Nah, semua ini menerapkan pengetahuan menjadi tindakan. Perusahaan harus lebih gesit, inovatif, dan terus belajar, teman-teman. Lanjut di kapabilitas dinamis dan paradigma baru. Ini juga di akhir 1990 tadi yang kita bahas, dan tahun 2000-an. Lanjut di sub 3, pembahasan tentang tingkatan strategi. Yang pertama itu korporasi, bisnis, dan fungsional. Nah, dalam manajemen strategis dikenal adanya hierarki strategis pada tingkatan utama. Di sini ada tingkatan pertama itu yaitu strategi korporasi atau corporate strategi. Nah, berdasarkan buku Hanger dan Wellen di Strategic Management and Business Policy, strategi korporasi atau corporate strategi ini yaitu rencana menyuluh dan menetapkan arah jangka panjang perusahaan secara keseluruhan. Nah, strategi ini fokusnya pada keputusan tingkat tinggi tentang bisnis apa yang dijalankan, bagaimana mengalokasikan sumber daya antar unit bisnis, serta bagaimana menciptakan sinergi di antara berbagai bagian organisasi. Singkatnya, strategi koperasi menjawab 3 pertanyaan utama dalam bisnis. Itu apa perusahaan harus terlibat, bagaimana bisnis tersebut dikelola bersama, dan bagaimana menciptakan nilai tambah bagi seluruh perusahaan. Terus yang kedua di hierarki strategi ada strategi bisnis atau bisnis strategi. Nah, di sini menurut Hanger dan Wellen dalam Strategic Management and Business and Policy, strategi bisnis adalah pendekatan yang digunakan oleh suatu unit bisnis mencapai keunggulan bersaing di dalam industrinya. Nah, strategi ini berfokus pada bagaimana perusahaan bersaing, misalnya melalui diferensi produk, kepemimpinan biaya, atau fokus pada segmen pasar tertentu. Singkatnya, strategi bisnis menjawab pertanyaan dari kalangan teman mahasiswa, bagaimana perusahaan bersaing dengan sukses dalam pasar industri tertentu. Terus yang ketiga di hierarki strategi ini ada strategi fungsional atau fungsional strategi. Di sini menurut Hanger dan Wellen dalam buku Strategic Management Business and Policy, strategi fungsional ini ialah rencana tindakan yang dikembangkan oleh setiap area fungsional dalam organisasi seperti pemasaran, keuangan, operasi, dan sumber daya manusia. Tujuannya apa? Untuk mendukung strategi bisnis dan kooperasi. Jadi dengan kata lain, strategi fungsional berfokus pada bagaimana setiap departemen menjalankan kegiatan operasionalnya secara efektif dan agar tujuan strategi ditingkatkan yang lebih tinggi dapat tercapai tujuannya. Nah, singkatnya di strategi fungsional ini banyak menjawab pertanyaan-pertanyaan bagaimana fungsi-fungsi organisasi dapat mendukung strategi bisnis secara efisien dan efektif. Lanjut di subbab keempat, teman-teman, teori dan paradigma utama dalam manajemen strategis. Kalau secara umum teori-teori dalam manajemen strategis ini dapat diklarifikasikan menjadi teori level atau menengah, yaitu middle range theory. Nah, biasanya berfokusnya itu pada fenomena spesifik atau hubungan tertentu.
Dan teori ini substantif. Jadi dia menjelaskan fenomena strategis secara lebih luas dalam konteks perusahaan. Contoh yang pertama itu teori agensi atau agensi teori. Di sini dia teman-teman menjelaskan hubungan antara pemilik, prinsip bekal, dan manajemen agen dalam organisasi. Nah, teori ini berangkat dari asumsi bahwa manajer sebagai pihak yang menjalankan perusahaan tidak selalu bertindak sesuai dengan kepentingan pemilik. Nah, karena perbedaan tujuan dan informasi yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Nah, jadi oleh karena itu, teori agensi menekankan pentingnya mekanisme pengawasan, insentif, dan kontrak yang tepat agar manajer tidak bertindak demi kepentingan pemilik, teman-teman. Nah, kalau singkatnya sih, teori ini membahas bagaimana mengatasi konflik kepentingan antara pemilik dan pengelola perusahaan tersebut. Begitu teman-teman. Terus yang kedua ada teori biaya transaksi atau transaction cost economic. Teori ini menjelaskan bahwa setiap transaksi ekonomi seperti membeli, menjual, atau bekerja sama memiliki biaya yang timbul seperti mencari informasi, menegosiasikan kontrak, dan mengawasi pelaksanaannya. Nah, teman-teman, di teori ini yang dikembangkan oleh Oliver Williamson ini berpendapat bahwa perusahaan akan memilih cara berorganisasi yang meminimalkan total biaya transaksi di perusahaannya itu. Nah, singkatnya kalau di teori ini yang saya dapat simpulkan, dia ini menjelaskan mengapa perusahaan ada dan bagaimana mereka mengatur kegiatan ekonomi secara efisien untuk mengurangi biaya transaksi di pasarnya, teman-teman. Ini teori transaksi cost economics. Yang ketiga, ada juga teori organisasi industri atau paradigma struktur perilaku kinerja atau struktur konduk performan atau SCP. Nah, kalau teori ini teman-teman, dia menjelaskan bahwa kinerja perusahaan sangat dipengaruhi oleh struktur industrinya. Nah, menurut teori ini, struktur industri yaitu misalnya jumlah pesaing, hambatan masuk, hambatan keluar, dan konsentrasi pasar. Dia ini akan mempengaruhi struktur industrinya. Nah, perilaku perusahaan yaitu strategi harganya, inovasi, dan kerjasama yang akhirnya dia menentukan kinerja perusahaan atau keuntungan dan efisiensinya. Nah, maksudnya begini teman, singkatnya. Jadi teori SCP ini menekankan bahwa keberhasilan dan profitabilitas perusahaan itu bergantung pada kondisi dan struktur industri tempat perusahaan bersaing. Nah, itu maksud dari teori SCP. Lanjut di keempat itu ada teori kontingensi atau kontingensi teori. Nah, di teori ini juga menyatakan bahwa tidak ada satu cara terbaik untuk mengelola atau mengatur organisasi. Nah, maksudnya apa? Jadi keefektifan suatu strategi, struktur, atau gaya kepemimpinan tergantung pada situasi dan kondisi lingkungan yang dihadapi organisasinya. Singkatnya, maksud dari teori ini menekankan bahwa keputusan manajerial harus disesuaikan kontingen atau dengan faktor-faktor seperti lingkungan, teknologi, urusan organisasi, dan sumber daya. Tujuannya apa? Jadi agar organisasi dapat berfungsi secara optimal, teman-teman. Lanjut di teori kelima ini ada teori ketergantungan sumber daya atau resource dependent theory. Nah, kalau teori ini teman-teman dia menjelaskan bahwa organisasi tidak bisa dihidup secara mandiri. Kenapa? Karena mereka bergantung pada sumber daya dan lingkungan eksternal seperti modal,
bahan baku, tenaga kerja, atau informasi. Nah, di teori ini yang dikembangkan oleh Jeffrey Pfeffer atau Gerard Selancik, dia menekankan bahwa hubungan aliansi atau pengaruh terhadap menekankan tadi bahwa untuk bertahan dan sukses, organisasi harus mengelola ketergantungan tersebut melalui hubungan, aliansi, atau pengaruh terhadap pihak luar itu sendiri. Jadi maksudnya di sini teori ini menyatakan bahwa kelangsungan hidup organisasi tergantung pada kemampuannya mengamankan dan mengendalikan sumber daya dari lingkungannya, begitu teman-teman. Terus ada teori kelembagaan atau institutional teori. Nah, kalau di teori ini dia menjelaskan bahwa perilaku dan struktur organisasi dipengaruhi oleh norma, nilai, aturan, dan tekanan sosial dari lingkungan eksternal. Jadi contoh organisasi cenderung itu menyesuaikan diri dengan standar yang dianggap sah atau benar oleh masyarakat, oleh pemerintah, dan industri. Nah, tujuannya apa? Agar mendapatkan legitimasi dan dukungan dari masyarakat, teman-teman. Jadi maksudnya di sini teori ini menekankan bahwa organisasi tidak hanya bertindak untuk efisiensi, tetapi juga menyesuaikan diri dengan harapan dan aturan sosial agar dianggap sah dan diterima oleh lingkungannya. Terus yang terakhir ada teori perilaku organisasi dan batas rasionalitas atau behavioral theory of the firm. Di sini dia menjelaskan bahwa keputusan dalam organisasi tidak selalu rasional dan optimal. Kenapa? Karena dipengaruhi oleh keterbatasan informasi, terus waktu dan kemampuan manusia dalam memproses data atau kerjaannya. Nah, teori ini dikembangkan oleh Herbert Simon, Sayre, dan Marsh. Jadi teori ini menekankan konsep bounded rationality atau batas rasionalitas. Batas rasionalitas yaitu bahwa manajer sering kali membuat keputusan yang cukup baik atau fishing, bukan yang paling sempurna, begitu teman-teman. Jadi singkatnya, teori ini menyatakan bahwa perilaku organisasi mencerminkan keterbatasan rasional manusia itu sendiri dalam mengambil keputusan di dunia nyata. Terus lanjut di subbab ini juga dijelaskan paradigma utama dalam manajemen strategis, teman-teman. Yang pertama ada paradigma pandangan berbasis pasar atau market based view atau eksternal. Nah, paradigma ini dia berakar dari ekonomi organisasi industri. Intinya kinerja dan strategi optimal perusahaan ditentukan oleh yang paling utama oleh karakteristik pasar atau industri tempat ia beroperasi. Terus yang kedua ada paradigma pandangan berbasis sumber daya atau research based view internal. Nah, paradigma ini teman-teman berpendapat bahwa keunggulan kompetitif yang berkelanjutan bersumber dari penguasaan sumber daya dan kapabilitas unik yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Lanjut di subbab terakhir di peran manajemen strategis dalam konteks global dan digital. Teman-teman di subbab ini menjelaskan bahwa di era globalisasi dan revolusi digital saat ini, jadi peran manajemen strategis menjadi semakin krusial. Nah, dalam memastikan organisasi dia mampu bertahan atau tetap tumbuh di tengah lingkungan yang berubah cepat dan kompetisi lintas batas, terdapat dua konteks teman-teman utama yang mewarnai praktek manajemen strategi modern. Nah, konteks global dan konteks digital. Untuk konteks global di sini teman-teman menjelaskan bahwa globalisasi telah
mengintegrasikan pasar perusahaan secara internasional, memunculkan kesempatan sekaligus ancaman baru. Pasar domestik kini terhubung dengan pasar global. Jadi sehingga strategi harus mempertimbangkan dinamika lintas negara tersebut. Terus yang kedua ada konteks digital. Nah, di sini di era sekarang dengan pesatnya kemajuan teknologi informasi dan digitalisasi, bisnis telah mengubah landscape strategi secara fundamental, teman-teman. Jadi di era digital ditandai dengan inovasi teknologi disruptif, munculnya internet, big data, kecerdasan AI, dan komputasi awam, IoT, dan lain-lain. Jadi ini memaksa perusahaan untuk terus beradaptasi di era digital ini, teman-teman. Kalau secara keseluruhan arah pengembangan teori manajemen strategis ini cenderung mengedepankan harus semakin adaptif, inklusif, dan relevan dengan fenomena yang ada sekarang atau fenomena yang baru. Nah, penekanan pada agility, inovasi, dan keberlanjutan muncul dalam praktik akan diikuti dengan penyempurnaan kerangka konseptual dan literatur. Para pakar menyimpulkan bahwa evolusi praktik manajemen strategis ini di era digital menuntut penyesuaian paradigma teoritis. Misalnya contoh integrasi teknologi dan data dalam teori keputusan strategis, serta memasukkan perspektif etis dan berkelanjutan sebagai bagian dari definisi kesuksesan strategi. Baik teman-teman, terima kasih sudah mendengarkan video saya sampai akhir. Semoga bahan kajian hari ini memberi wawasan baru dan inspirasi untuk langkah ke depan. Sampai jumpa di chapter berikutnya, dan jangan lupa berpikir strategis dan bertindak bijak. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.